Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur adalah waktunya istirahat di mana kita tahu bahwa otak dan tubuh kita semuanya mengambil waktu rehat setelah bekerja seharian. Namun, tidur juga kerap dianggap sebagai kematian kecil yang terjadi pada manusia karena dalam saat kita tidur, kita berada dalam keadaan tidak sadar. Diketahui juga bahwa ruh kita akan meninggalkan tubuh kita yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Yang membuat penasaran dan membuat orang bertanya-tanya adalah jika memang benar ruh kita pergi saat kita tidur nyenyak, kemana ia akan pergi? Dalam pandangan ilmiah, penelitian ini belum pernah dilakukan. Jikalau dilakukan pasti tidak akan masuk logika karena ruh tersebut merupakan jiwa yang berada di dalam masing-masing manusia yang masih hidup. Ruh sendiri tidak berbentuk dan manusia sendiri pun tak bisa melihatnya. Kemudian dalam pandangan Islam, telah dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berfikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika sedang tidur. Dalam ayat lain, yakni surah Al-An'am ayat 60-61 disebutkan, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Di dalam dua ayat tersebut, Allah menyebutkan kata wafat dua kali, yakni pada kata yatawaffakum yang diartikan sebagai kata menidurkan pada ayat tersebut, juga pada kata tawaffatu yang berarti diwafatkan. Hal ini adalah tentang dua macam wafat, yakni wafat sementara dan wafat selamanya. Hal ini dijelaskan dalam ayat Az-Zumar ayat 42. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia ketetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Karena itulah, ketika kita tidur, menurut sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali lagi, hendaklah ia mengibas-ibas kainnya 3 kali sebelum tidur pada waktu tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat ia meninggalkannya. Dan apabila berbaring, hendaklah ia membaca, dengan menyebut namamu ya Allah, Robku, aku meletakkan lambungku tidurku. Dan denganmu pula aku mengangkatnya atau bangun. Apabila engkau menahan diriku atau mati, sayangilah aku. Namun bila engkau melepaskannya atau hidup, peliharalah ia sebagaimana engkau telah pelihara dengannya hamba-hambamu yang soleh. Sahabat yang beriman, itulah ruh kita dalam keadaan tidur. Jadi, apabila kita hendak tidur, berwudulah dan bacalah doa agar terhindar dari segala macam pancabahaya dan penyakit. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malam adalah waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu, bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan. Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur, agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat tidur. Lalu, amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga malaikat.
1. Berwudu. Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap tidur. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini si Fulan, sungguh ia semalaman dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Hasan. 2. Membaca ayat kursi. Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dengan begitu, penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, "Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah." Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, "Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. 3. Membaca doa sebelum tidur. Banyak di antara umat muslim seringkali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur. Namun terkadang kita sendiri malah yang justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Dari Jabir bin Abdullah, apabila manusia berbaring di pembaringannya atau akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, "Akhir malammu dengan kebaikan." Sedang setan membisikkan, "Akhiri malammu dengan keburukan." Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi. Namun meski demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain. Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata. Hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati setan. Yang benar adalah hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur, karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita di kala terlelap. Sahabat yang beriman, itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan setan atau jin. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.